Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas IPS. Nah, sebelum Miss memberikan materi IPS, kali ini seperti biasa nih, supaya mental kita selalu sehat, Miss akan memberikan sebuah materi yang positif supaya kita di dalam beraktivitas dalam satu hari ini bisa beraktivitas dengan baik dan mental kita bisa semakin baik setiap harinya. Oke, sekarang di sini Miss punya materi tentang 9 sikap yang merubah attitude. Ada sebuah artikel yang mengatakan bahwa kalau misalnya kita tidak pintar, itu mudah sekali untuk diajari. Tapi ketika kita tidak punya attitude, apa itu attitude? Attitude adalah perilaku yang baik. Ketika kita tidak memiliki perilaku yang baik, nah itu adalah sesuatu hal yang sangat sulit. Karena attitude atau perilaku yang baik itu tidak hanya diajarkan, tetapi kita bisa memiliki attitude atau perilaku yang baik, harus memiliki keinginan dan kemauan yang kuat untuk melakukan hal tersebut. Dan untuk memiliki attitude yang baik itu tidak bisa hanya sekali langsung kita punya attitude yang baik, tapi harus dilakukan berkali-kali sehingga nanti menjadi sebuah kebiasaan. Baru deh dari kebiasaan itu perilaku kita akan terlihat dengan baik dengan sendirinya. Nah, hal-hal apa saja sih yang bisa merubah perilaku atau attitude kita menjadi lebih baik? Yang pertama adalah sering mengucapkan terima kasih kepada siapapun atau ketika kita sedang membeli apapun, walaupun itu adalah kewajiban orang tersebut, tapi ada baiknya kita selalu mengucapkan kata terima kasih. Kita berusaha untuk menghargai orang lain sekecil apapun yang mereka lakukan. Itu adalah sebuah perilaku yang baik. Kemudian yang kedua, on time. Nah, ini adalah sebuah perilaku yang masih sedikit dimiliki oleh orang-orang Indonesia, yaitu on time. Kalau kita sudah punya kebiasaan atau attitude yang baik tentang menghargai waktu, dimanapun kita berada, kita pasti akan selalu disiplin. Kemudian yang ketiga adalah belajar hal-hal baru. Jadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang hebat adalah orang-orang yang mau mempelajari hal-hal baru. Kita nggak usah mikirin kegagalannya, tapi yang kita fokuskan adalah mau mencobanya. Nah, itu adalah kunci dari orang-orang sukses. Kemudian yang keempat adalah belajar mendengar. Banyak orang pengen didengerin, tapi gak banyak orang yang pengen mendengar. Jadi kalau kita mau punya attitude yang baik dan mau disenangi sama orang banyak, coba kita rubah diri kita, tidak hanya ingin didengarkan, tapi mendengarkan orang lain. Kemudian yang kelima, menyebut nama. Nah, salah satu perilaku yang baik adalah ketika kita berinteraksi atau berbicara dengan orang lain, usahakan kita bisa hafal nama orang tersebut. Karena ketika kita bisa menghafal nama orang tersebut dalam berinteraksi, yang ada di perasaan orang tersebut adalah merasa dihargai. Kemudian yang keenam, mengakui kesalahan. Ketika kita sedang menghadapi sebuah problem atau masalah dengan orang lain, kemudian kita salah, ada baiknya kita mengakui kesalahan kita terlebih dahulu. Nah, itu adalah sebenarnya sesuatu yang sulit, tapi kalau misalnya kita mau mencoba, pasti bisa. Jadi setiap kali ada kesalahan, cobalah untuk mengakui kesalahan kita terlebih dahulu ke orang yang kita miliki, yang kita lakukan kesalahan tersebut. Kemudian yang ketujuh, budayakan bicara positif. Jadi diri kita ini bisa sehat tidak hanya karena kita mengkonsumsi makanan sehat. Nah, ketika kita mengkonsumsi makanan sehat, yang sehat adalah fisik kita. Tapi di dalam diri kita yang harus sehat itu tidak hanya fisik kita, tapi juga mental kita. Nah, supaya mental kita tetap sehat, kita harus selalu budayakan bicara yang positif. Jauhi kata-kata negatif, karena kata-kata atau apa yang kita dengar tentang hal-hal positif itu akan memberikan dampak yang baik untuk tubuh kita, mental kita bisa sehat. Nah, kalau mental kita sehat juga akan berdampak dengan tubuh yang sehat. Kemudian yang kedelapan adalah perilaku yang baik. Nah, perilaku yang baik itu seperti
seperti apa? Contohnya terhadap orang yang lebih tua itu harus menghormati, sama orang tua juga harus bisa menghormati, saling. Kemudian terhadap sesama teman, perilaku yang baik itu contohnya adalah tidak membuli, menghargai apapun perbedaan pendapat mereka. Kemudian yang ke-9 adalah mampu mengelola keuangan dengan baik. Nah, attitude atau perilaku yang baik yang terakhir ini, mengelola keuangan dengan baik ini adalah salah satu hal yang jarang juga dimiliki sama orang Indonesia. Kebanyakan dari kita itu ketika punya uang udah bingung, pengen ngebelanjain uang untuk banyak hal. Nah, itu adalah salah satu kebiasaan yang harus ditinggalkan. Jadi ada baiknya ketika kita memiliki uang atau pendapatan nanti ketika kalian dewasa, usahakan untuk membeli sesuatu yang dibutuhkan terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya pendapatan kita atau keuangan kita hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan kita, berarti jalan-jalannya, beli barang mahalnya ya harus dihindari terlebih dahulu, ditinggalkan terlebih dahulu sampai kalian punya pendapatan atau pemasukan yang bisa mengcover semua keinginan kalian. Itu adalah 9 perilaku yang baik yang harus kita miliki. Kenapa sih kita harus punya perilaku yang baik? Karena di dalam interaksi atau di dalam dunia kerja nanti kalian tidak hanya dituntut untuk memiliki pengetahuan yang luas, tapi kalian juga dituntut untuk memiliki attitude yang baik. Nah, saat kalian nanti berkompetisi dengan orang banyak di dalam dunia kerja atau karir kalian, pengetahuan itu akan kalah dengan attitude. Jadi kalau kalian mau berkompetisi dan bertahan di dunia kerja kalian atau karir kalian nanti, milikilah pengetahuan dan attitude yang baik sebagai nilai plus kalian. Oke, sampai sini aja materi motivasi dari Miss, semoga bermanfaat dan selanjutnya kita akan masuk ke materi. Ya, kita lanjut untuk kelas 8. Sekarang kita masuk ke bab 2. Kita akan jalan-jalan ke benua Asia, khususnya di negara Asia bagian Asia Tenggara. Nah, sekarang silahkan kalian buka materinya bab 2. Kita akan membahas kondisi geografis dan penduduk kawasan Asia Tenggara. Nah, kemudian sekarang kita akan masuk ke halaman 17. Asia Tenggara. Asia Tenggara itu identik dengan ASEAN. Nah, apa sih itu ASEAN? ASEAN itu adalah sebuah organisasi yang dibentuk khusus untuk negara-negara bagian Asia Tenggara. Nah, di sini kita akan bahas tentang Asia Tenggara di dalam materi membangun konsep. Yuk kita buka sama-sama bukunya di halaman 17. Membangun konsep. Oke? Miss yakin kalian sudah pada membuka semua bukunya. Dan sekarang seperti biasa, cara belajar Miss ini kita baca sama-sama, kemudian garis bawahi materi yang kita baca dan kita bahas. Karena ketika ujian baik itu PAT, kemudian PAS, pokoknya tengah semester atau akhir semester, materi yang Miss keluarkan itu adalah yang kita bahas dan yang kita garis bawahi. Jadi siapkan spidol, pensil, pulpen ataupun stabilonya. Oke, kita masuk ke materi Asia Tenggara, membangun konsep. Asia Tenggara. Asia Tenggara adalah kawasan di benua Asia bagian tenggara. Oke, silahkan kalian garis bawahi dari kata Asia Tenggara sampai bagian tenggara. Sudah? Masih di kolom membangun konsep, kalian garis bawahi, kalian cari dulu kata semua negara Asia Tenggara. Kalian cari kata semua negara Asia Tenggara. Sudah ketemu? Oke, kita baca sama-sama. Silakan disimak bukunya. Semua negara Asia Tenggara terhimpun ke dalam organisasi ASEAN, seperti yang tadi Miss bilang.
Kebanyakan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara masih tergolong negara berkembang. Salah satunya adalah Indonesia. Kecuali Singapura yang tergolong negara maju. Nah, satu informasi tambahan untuk kalian nih. Jadi negara Singapura itu kalau tidak salah luasnya lebih kecil dari Provinsi DKI Jakarta. Tapi yang luar biasanya mereka itu pendidikan dan teknologinya maju sekali. Bahkan sampai banyak khususnya anak-anak di negara Asia itu berlomba-lomba untuk mendapatkan beasiswa ke negara Singapura hanya untuk belajar di sana. Nah, itu digarisbawahi dari kata semua sampai negara maju. Oke, kita lanjut ya. Ekonomi negara-negara di kawasan Asia Tenggara kebanyakan masih bergantung pada hasil alam, dengan pengecualian Singapura yang menggantungkan perekonomiannya pada industri dan jasa. Silakan garis bawahi lagi dari kata ekonomi sampai industri jasa. Jadi negara Asia Tenggara itu sebenarnya pada kaya-kaya karena sumber daya alamnya banyak. Kecuali ya tadi Singapura karena wilayah negaranya itu kalau tidak salah sebesar DKI Jakarta atau agak lebih kecil sedikit. Makanya mereka sumber daya alamnya sedikit. Dan untuk perekonomiannya mereka menggantungkan pada industri jasa. Industri jasanya itu seperti apa? Seperti pariwisata. Tapi juga ada teknologi yang maju ya tadi tuh teknologi yang maju kemudian dia jadikan sebagai tempat destinasi wisata. Oke, sekarang kita masuk ke kondisi fisik dan sosial kawasan Asia Tenggara. Tapi sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, di sini Miss mau memberikan suatu hafalan ke kalian. Nah, dengan cara menghafalnya itu dengan cara lagu. Nah, lagu ini nantinya akan Miss keluarkan ke dalam bentuk soal, baik itu ulangan harian ataupun tengah semester. Jadi supaya kalian bisa mudah menghafal negara-negara yang ada di ASEAN, makanya Miss buatkan dalam bentuk lagu. Nanti akan di-share liriknya, silahkan dihafalkan. Dan jangan sampai ketika ulangan harian kalian gak bisa mengerjakan karena belum hafal materinya. Oke, sekarang Miss berikan contoh cara menyanyikannya, silahkan diperhatikan. Ada 10 negara yang masuk ke ASEAN. Pertama Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja, Vietnam, Brunei Darussalam, Indonesia, Jakarta, Singapura, ya Singapura, Filipina, Manila, Thailandnya di Bangkok, Laosnya di Vietnam, Kambojanya Phnom Penh, Vietnam, Hanoi, Malaysia, Kuala Lumpur, Brunei Darussalam, Bandar Sri Begawan, ibu kota Myanmar, adanya di Naypyidaw. Mari kita belajar negara di ASEAN lewat lagu biar kita pintar. Nah, itu adalah salah satu cara menyanyikan atau menghafal negara-negara yang ada di ASEAN sampai ibu kotanya. Nanti di pertemuan selanjutnya akan Miss berikan tambahan, kalian harus menghafalkan negara-negara ASEAN beserta mata uangnya. Jadi sampai sini kalian cukup menghafalkan sampai ibu kotanya terlebih dahulu. Harus dihafalin ya, ingat akan Miss keluarkan soal ke dalam soal ulangan harian ataupun ujian semester atau akhir semester. Mudah kan menghafalnya pasti. Nah, sekarang buka halaman 18 yang tadi kita nyanyikan ada di tabel 2.1. Nah, kemudian nih kita bahas paragraf yang ada di bawah tabel. Dari kata jika kamu perhatikan, Miss bacakan, kalian perhatikan dan garis bawahi. Ini adalah informasi yang sangat penting. Jika kamu perhatikan, hampir semua atlet pada SEA Games memiliki kesamaan dalam bentuk fisik. Kita agak sulit membedakan asal seorang atlet yang sedang tampil. Penduduk di kawasan Asia Tenggara sebagian besar termasuk dalam satu kelompok ras yang sama.
dan mempunyai kebudayaan yang hampir sama. Kesamaan tersebut mendorong dan mempererat rasa persatuan di antara mereka yang diwujudkan dengan membentuk suatu wadah kerjasama regional dalam bidang ekonomi, budaya, dan politik dalam sebuah bentuk pengumpulan negara-negara Asia Tenggara yang lebih dikenal dengan nama ASEAN. ASEAN itu singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. Nah, hampir semua negara di kawasan ini menjadi anggota ASEAN kecuali Timor Leste. Keberadaan negara ini baru diakui menjadi sebuah negara merdeka sejak tahun 1999 sejak berpisah dari Indonesia pada masa pemerintahan B.J. Habibie melalui jajak pendapat yang dikenal dengan istilah referendum. Jadi, Timor Leste itu dulunya adalah bagian dari Indonesia, tapi melepaskan diri ketika adanya referendum yang dilakukan pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Nah, sekarang mereka sejak tahun 1999 sudah bergabung bersama anggota ASEAN lainnya. Nah, ada satu informasi lagi nih yang penting. Jadi, kita pasti kadang suka bingung membedakan antara SEA Games dan Asian Games. Kalian jangan sampai salah ya. Asian Games itu adalah event olahraga untuk semua negara-negara yang ada di kawasan benua Asia. Tapi kalau SEA Games itu adalah event olahraga yang diadakan khusus untuk negara-negara Asia Tenggara. Itu informasi tambahannya, karena terkadang Miss kalau ngajar itu suka ada yang bilang Asia Games itu event olahraga Asia Tenggara. Itu salah. Jadi supaya kalian bisa ngerti dan gak salah paham, Miss berikan informasi tambahannya sekarang. Oke, sekarang kita masuk ke halaman 19. Kita lanjut ke kondisi geografis fisik kawasan Asia Tenggara. Letak wilayah. Kita langsung lari ke halaman 20. Paragraf ketiga, cari dari kata letak astronomis Asia Tenggara. Oke, Miss kasih waktu, silakan buka buku paket halaman 20. Cari dari kata letak astronomis Asia Tenggara. Sudah? Pasti sudah ya. Miss baca, kalian garis bawahi. Letak astronomis Asia Tenggara berada antara 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Garis bawahi sampai situ. Kemudian kawasan ini garis bawahi lagi terletak di ujung negara benua Asia dan diapit oleh dua benua, yaitu daratan benua Asia dan pada bagian utara ada benua Australia dan pada bagian selatan. Selain itu, kawasan ini juga diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Silahkan kalian garis bawahi dari kata letak astronomis sampai Samudra Pasifik. Sudah? Kemudian cari dari kata secara geografis batas-batas kawasan Asia Tenggara meliputi wilayah berikut. Nanti kalian baca di rumah dan garis bawahi. Miss beritahu kalian harus garis bawahi dari kata secara geografis sampai sebelah timur. Kemudian kita masuk ke kondisi bentang alam. Lihat halaman 21. Jadi kawasan cari di paragraf pertama. Silakan garis bawahi. Jadi kawasan Asia Tenggara merupakan pertemuan gugus utama pegunungan lipatan muda Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Sampai situ garis bawahi. Maka mengakibatkan wilayah Asia Tenggara cari di paragraf 2 dari kata pegunungan. Oke, pegunungan tersebut terdiri dari dua busur, yaitu busur dalam yang bersifat vulkanis dan busur luar yang tidak vulkanis. Jadi hubungan antara Asia Tenggara itu dilalui oleh lipatan muda Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania menyebabkan wilayah kawasan Asia Tenggara itu banyak dilalui atau banyak memiliki gunung-gunung Merapi. Nah, makanya wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia itu rentan terhadap bencana alam akibat gunung Merapi. Oke, kemudian kita masuk ke halaman 23. Kita masuk ke sumber daya alam fauna. Nah, negara Asia Tenggara ini kan kaya dengan sumber daya alamnya. Salah satunya adalah sumber daya alam fauna. Kalian lihat di bagian
nomor 2, halaman 23, bahwa dunia hewan fauna di kawasan Asia Tenggara beraneka ragam. Jenis fauna ini dipengaruhi oleh fauna asiatis dan fauna australis. Garis bawahi dari kata dunia sampai australis. Nah, fauna asiatis itu apa aja contohnya? Kalian lihat dari kata fauna di kawasan Asia Tenggara sampai kata ikan tawar. Di situ kalian garis bawahi dan kalian lihat bahwa contoh fauna asiatis itu ada gajah, badak, harimau, banteng, rusa, kera, dan ikan tawar. Kemudian contoh hewan fauna australis, kalian lihat dari kata sedangkan sampai kakatua. Di situ ada materi yang menjelaskan bahwa fauna australis itu contoh hewannya adalah kanguru, kasuari, cendrawasih, terenggiling, jenis burung betet, dan kakatua. Jadi sebenarnya tidak hanya tipe asiatis dan australis, tapi kalau di wilayah Indonesia itu ada juga tipe hewan peralihan. Tapi di sini kita kan membicarakannya Asia Tenggara. Nah, untuk kawasan Asia Tenggara, hewan-hewannya atau faunanya itu hanya didominasi oleh 2 tipe itu saja, yaitu asiatis dan australis. Kemudian sumber daya alam pertambangannya, kalian cari dari kata Asia Tenggara sampai skala besar. Garis bawahi kata-kata itu. Miss bacakan. Asia Tenggara merupakan kawasan yang memiliki kandungan potensi barang tambang, terutama endapan minyak bumi, baik di daratan maupun di lepas pantai. Salah satu negara yang kaya akan pertambangannya adalah Indonesia, Malaysia, Myanmar, dan Brunei. Itu adalah negara-negara yang kaya akan minyak mentah. Makanya negara kita itu banyak jadi rebutan sama negara-negara lain. Tidak hanya di zaman penjajahan dulu, bahkan sampai sekarang pun banyak negara-negara lain yang mencoba untuk menguasai Indonesia hanya untuk diambil kekayaan tambangnya saja. Oke, ada yang kelewat, kita belum bahas sumber daya alam flora. Kita flashback atau balik ke halaman 22. Cari dari kata jenis-jenis tanaman. Sudah? Oke, sekarang Miss bacakan, kalian garis bawahi. Jenis-jenis tanaman yang ada di kawasan Asia Tenggara itu adalah jenis tanaman yang punya manfaat yang sangat banyak. Salah satunya adalah obat-obatan dan rempah-rempah. Juga ada pepohonan seperti kayu jati, kayu ulin yang dimanfaatkan sebagai komoditas ekspor utama. Kemudian Indonesia merupakan negara pengekspor kayu terbesar di kawasan Asia Tenggara. Tetapi sayangnya sering kita mendengar kegiatan penebangan kayu dari hutan tersebut kurang memperhatikan pelestarian lingkungan. Akibatnya banyak terjadi banjir, tanah longsor, erosi, dan kekeringan di beberapa wilayah di Indonesia. Nah itu tadi, Indonesia itu sebenarnya kaya banget. Salah satunya adalah banyaknya pohon-pohon yang sampai Indonesia itu menjadi penghasil kayu-kayu terbesar di kawasan Asia Tenggara. Tapi sayangnya orang Indonesia ini kurang cerdas karena dalam mengelola atau mengambil sumber daya alamnya tidak diikuti dengan kebijaksanaan, sehingga banyak mengambil sumber daya alam tapi tidak memperbaruinya lagi, sehingga muncul banyak masalah seperti tanah longsor, kekeringan, banjir. Jadi hanya mikirin untungnya aja, hanya mikirin cepat ngambilnya aja, tapi untuk perbaikannya itu tidak dipikirkan. Nah itu adalah tugas kalian ketika kalian dewasa nanti, kalian bekerja dimanapun, jangan hanya memikirkan keuntungannya saja, tapi pikirkan bagaimana caranya agar bisa kembali seperti sedia kala apa yang sudah kalian lakukan, jangan sampai merugikan orang banyak. Oke, itu aja materi tentang Asia Tenggara secara keseluruhan. Nah, tugas kalian adalah buka halaman 35 sampai halaman 74. Kalian baca tiap negara yang ada di Asia Tenggara tentang letak dan luas wilayahnya, kemudian kependudukannya,
Dan iklimnya, kalian baca tiap negara-negara Asia Tenggara, disulangi sekali lagi, letak dan luas wilayah, kemudian iklimnya dan kependudukannya. Juga tabel-tabelnya yang ada di tiap-tiap pembahasan negara kawasan Asia Tenggara. Kenapa? Karena akan Miss adakan kuis. Kuisnya bentuknya seperti apa? Nanti akan Miss informasikan di pengumuman selanjutnya. Oke, sampai sini materi kita hari ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di materi selanjutnya dengan metode belajar yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Oh iya, terakhir jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau ada yang nanya silahkan kalian tanya langsung di komentar atau di grup WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kelas 9 ini kita akan masuk ke bab baru, yaitu bab tentang globalisasi. Untuk anak-anakku sekalian semua, silahkan kalian buka buku paket. Kita masuk ke bab 3. Kita masuk ke bab 3, yaitu tentang globalisasi. Jadi sebelum Miss bahas tentang apa itu globalisasi yang ada di buku paket, Miss akan berikan sedikit gambaran tentang materi globalisasi yang kita tahu selama ini adalah globalisasi itu pasti berhubungan dengan teknologi canggih. Nah, karena adanya teknologi yang canggih ini, maka setiap manusia itu merasa tidak ada batasannya. Orang-orang merasa tidak ada batasannya. Kita bisa berkomunikasi atau bisa berpergian kemanapun dalam waktu yang singkat. Nah, itu adalah salah satu makna efek dari adanya globalisasi yang berhubungan dengan teknologi canggih. Nah, untuk lebih jelasnya apa itu globalisasi, silakan buka bab 3. Seperti biasa, kita akan membaca bersama-sama buku paket. Kemudian kita garis bawahi, dan nanti ketika ujian semester, ulangan harian atau akhir semester, soal yang Miss buat adalah materinya sekitar yang sudah kita pelajari dengan cara baca dan garis bawahi. Jadi siapkan spidol, kemudian stabilo atau pulpennya. Oke, sekarang buka bab 3 ya. Miss baca, kalian yang garis bawahi. Cari dari kata dunia sampai tanpa batas. Dunia pada saat ini berada pada era globalisasi di mana teknologi informasi semakin maju. Segala peristiwa yang terjadi di belahan dunia dengan mudah dapat kita ketahui dalam waktu yang singkat dengan teknologi informasi yang berkembang dalam era globalisasi. Selain informasi, globalisasi juga memudahkan kita untuk melakukan aktivitas perekonomian tanpa terkendala oleh masalah jarak seolah dunia tanpa batas. Jadi Miss ulangi sekali lagi bahwa globalisasi itu biasanya berhubungan dengan teknologi. Nah, karena adanya teknologi tersebut, kita bisa melakukan banyak hal dari jarak jauh tanpa batas, dan kalaupun misalnya kita harus pergi kemanapun, kita bisa mencapai tempat tersebut dengan waktu yang lebih cepat. Nah, ngomong-ngomong dengan globalisasi, ternyata kita kan lagi mengalami pandemi nih, COVID, sehingga tidak bisa datang ke tempat yang banyak orangnya berkerumun, baik itu bekerja ataupun sekolah. Ternyata dengan adanya pandemi seperti ini dan kita sudah memasuki dunia globalisasi, kita bisa dibuat mudah aktivitas kita oleh teknologi-teknologi yang ada. Jadi kondisi yang sekarang kita alami ini adalah salah satu contoh globalisasi, bahwa teknologi bisa membantu memudahkan semua aktivitas manusia.
Coba bayangin kalau misalnya pandemi COVID ini muncul di saat belum adanya globalisasi, yaitu teknologi maju. Pasti kita akan kesulitan bekerja maupun belajar. Yang tadinya harus ke sekolah karena ada pandemi ini, kita bisa belajar di rumah, ditambah lagi adanya teknologi-teknologi baru yang bisa membuat kita belajar dari mana saja bisa dilakukan. Itu aja prolog dari Miss. Sekarang kita masuk ke halaman 74. Mudah-mudahan apa yang Miss jelasin tadi ngerti ya. Kemudian yang kedua, kita masuk ke halaman 74, yaitu pengertian globalisasi. Nah, di sini kita akan bahas pengertian globalisasi, tapi dibahas terlebih dahulu di buku paket, yaitu contoh dari globalisasi. Silakan cari dari kata supermarket sampai ketergantungan. Supermarket merupakan sebuah tempat yang tidak asing bagi kamu. Perhatikan produk-produk yang disajikan di sana. Kita akan dihadapkan pada suatu kenyataan bahwa supermarket tidak hanya menyajikan barang-barang kebutuhan sehari-hari, tapi juga gambaran sebuah perubahan dunia yang besar dan masyarakat global. Apa maksudnya? Coba kamu perhatikan pada bagian buah-buahan. Kamu akan melihat buah pir yang berasal dari Selandia Baru, nanas dari Hawaii, apel dari Afrika Selatan atau Jepang, dan masih banyak lagi. Semua gejala ini menunjukkan bahwa masyarakat kita dapat lepas dari pengaruh dunia. Semua gejala ini menunjukkan bahwa masyarakat kita tidak dapat lepas dari pengaruh dunia. Menjamurnya berbagai produk negara lain ke dalam suatu negara menunjukkan bahwa negara-negara di dunia terjadi saling ketergantungan. Jadi contoh tadi menyebutkan bahwa setiap negara itu kan tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, berarti perlu kerjasama dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, untuk saling memenuhi kebutuhannya ini antar negara itu bisa terjadi salah satunya dengan cara cepat, yaitu karena adanya peristiwa globalisasi, yaitu teknologi yang maju. Jadi kita bisa mendapatkan buah pir dari Afrika Selatan contohnya tadi tanpa harus buah pir dari Selandia Baru tanpa harus terbang ke Selandia Baru, tapi cukup dengan cara perdagangan menggunakan kargo jalan darat atau jalan laut, buah tersebut bisa sampai di negara kita tanpa kita harus datang ke negara asalnya. Itu adalah salah satu contoh adanya pengaruh globalisasi di dalam perekonomian. Kemudian kita masuk ke bagian B, faktor-faktor pendorong globalisasi. Halaman 75. Jadi, globalisasi itu bisa terjadi salah satunya karena adanya tadi perkembangan teknologi komunikasi. Nah, salah satu contoh teknologi yang bisa mempermudah segala aktivitas manusia di sini, dimanapun manusia itu berada, salah satunya adalah cari dari kata telepon. Silakan garis bawahi. Telepon, mesin faksimail, televisi, email, dan internet itu adalah salah satu contoh teknologi yang selalu berkembang, dan teknologi tersebut mampu mempermudah segala aktivitas manusia. Kemudian buka halaman 76. Nah, faktor pendorong munculnya globalisasi yang kedua adalah integrasi ekonomi dunia. Jadi intinya karena adanya kemajuan teknologi tadi, maka setiap negara dengan mudah mampu menjalin kerjasama ekonomi dimanapun negara itu berada tanpa harus bersusah payah datang ke tempatnya langsung. Kemudian yang ketiga ada perubahan politik dunia, dan yang keempat adanya berkembangnya perusahaan-perusahaan transnasional. Kemudian buka halaman 78, kita bahas ciri-ciri globalisasi. 1. Ciri globalisasi yang pertama adalah garis bawahi peningkatan perdagangan global. Contohnya, kita sering menjumpai rumah makan cepat saji mancanegara di pusat perbelanjaan modern. Selain itu, ketergantungan kita terhadap produk elektronik kayaknya nggak masuk.